hampir 70%-nya PJS lah, gantilah galonya, ASN galo kadesnya. Hasilnya pertama, setiap daerah yang melakukan PKDes harus memenuhi instrumen Kemendagri. Apabila tidak, maka rekomendasi Kemendagri tidak akan keluar. Dewan itu siap menganggarkan untuk PKDes. Tapi jadi pertanyaan sekarang, menganggarkan kemana? Jajaran pengurus Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia atau APDESI Kabupaten Lebong mendatangi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Mereka mempertanyakan terkait kepastian pelaksanaan pemilihan kepala desa atau Pilkades serentak di tahun ini. Armin dan jajarannya mengharapkan agar Pilkades serentak di Kabupaten Lebong agar percepatan pelaksanaan bisa digelar di tahun ini juga. Alasannya, selain jabatan kades yang telah habis serta menyangkut jaminan pelayanan masyarakat, selain itu agenda Pilkades serentak bersamaan dengan agenda hajat nasional, yakni agenda pemilihan legislatif. Kami mengatasnamakan Kepala Desa se-Kabupaten Lebong dalam artian wadahnya APDESI, cuman menjalankan aspirasi aja, menyampaikan aspirasi bahwa itu minta di Pilkadeskan di tahun 2022. Kalau poin-poin penunjangnya tentunya banyak. Nah, terkait regulasi, anggaran, kalau kami kepala desa kan mungkin teknis itu kami kurang mampu untuk menguraikan. Dari mana letak ketidakbisaan Pemda Lebong mengadakan itu kan tentunya ada dinas-dinas terkait, ada orang-orang punya kebijakan, itu peran-peran mereka. Yang jelas Lebong secara utuh pengen Pilkades 65 kepala desa. Merespon aspirasi APDESI Lebong tersebut yang menginginkan Pilkades digelar, pelaksanaan tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau PMD, Reko Haryanto pihaknya siap dan akan memulai tahapan Pilkades jika saja sudah ada kejelasan dan petunjuk dari TAPD terkait regulasi dan kesiapan anggaran. Kalaupun memang usulan penganggaran daripada Pilkades ini diakomodir di dalam APBD Perubahan Kabupaten Lebong dan ada kepastian itu kami akan segera memulai tahapan. Dan tadi juga disampaikan oleh rekan-rekan APDESI bahwa mereka sudah melayangkan surat untuk meminta hearing dengan DPRD Kabupaten Lebong terkait mengenai kesiapan ini dan di mana menjadi kendala pelaksanaan Pilkades ini untuk dilaksanakan di tahun 2022 ini. Demikian Pak Supardi. Kegundahan para kades Lebong jika saja Pilkades tidak digelar tahun ini, secara otomatis dalam waktu yang cukup lama akan diisi oleh PJS. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan pelayanan desa yang notabene PJS yang ditunjuk tidak memahami sosiologi masyarakatnya? Ada PJS-nya itu dari Kecamatan Lebong Utara, tapi dia di-PJS-kan di Bingin Kuning. Sudah jelas dia tidak bisa, istilahnya secara 24 jam. Beda dengan kades definitif seperti yang kami lalui sekarang ini. Apabila di PJS kan selama sebanyak 65 desa ini diisi oleh pegawai negeri, ini akan kita khawatirkan akan mengurangi PNS yang ada di Lebong. Kemudian juga tingkat pelayanan masyarakat itu apabila dipimpin oleh seorang PJS itu tidak semaksimal dipimpin oleh kepala desa yang definitif. Ya, namanya juga PJS dan bukan hasil pilihan keinginan masyarakat. Tim Lebong TV mengabarkan. Yang jelas Lebong secara utuh pengen Pilkades 65 kepala desa.